Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang Kiai Maimun, kalau di dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan inna Ibrahim kana ummah, bahwa umat itu bisa disematkan pada satu orang, kepada Nabi Ibrahim. Kalau biasa kita berbicara tentang umat banyak jamak, tetapi di sini hanya disematkan kepada Nabi Ibrahim. Karena apa? Beliau hidup di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sejak lahir sampai beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar menjadi imam dan mewakili sebagai umat. Dan Kiai Maimun ini ya pantas dijadikan sebagai umat, karena dari beliau muncul Gus Baha, muncul Gus Ghafur, Gus Idror, tidak kalah Gus Amin, dan kita semua. Artinya ternyata dari satu sosok itu bisa menjadi umat yang banyak, menjadi kekuatan yang banyak. Dan yang paling yang paling disegani oleh Kiai Maimun sebagai seorang ulama, tidak hanya bicara tentang kitab atau syariat, akan tetapi juga berbicara tentang sosial, berbicara tentang politik, berbicara tentang kenegaraan. Yang kita ketahui bahwa di negara Republik Indonesia ini tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku. Dari Jawa sendiri banyak bahasa di Pulau Jawa. Kadang saya nggak paham dengan bahasa Sundanya, dengan bahasa Osengnya Banyuwangi saya juga nggak akan paham. Yang paling familiar dengan kita pun saya nggak paham bahasa Madura. Karena kenapa saya sampaikan familiar? Karena memang kami juga punya darah Madura. Itu aja nggak paham. Artinya banyak bahasa-bahasa yang di negara Republik Indonesia ini, dan beliau bisa mewarnai itu. Dan dari ketawaduan beliau, keutamaan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada, hampir kayak tidak ada orang yang memusuhi Kiai Maimun. Biasanya kalau orang saat ini, saya sering diingatkan, terus jenengan itu masuk ke politik apa sudah siap untuk dicaci maki? Darani kronologinya, konotasinya politik siap dicaci, politik siap dimusuhi dan siap untuk dibullying lah bahasa anak-anak sekarang. Tetapi kita melihat sosok Kiai Maimun masuk ke era politik bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, sejak tahun 73, 70, bahkan sebelum 70-an beliau sudah ikut andil dalam kancah politik. Tetapi semasa beliau di dalam politik tidak pernah atau belum pernah kita mendengarkan apa yang menjadi fatwa beliau, ijtihad beliau menjadi momok bagi bangsa Indonesia atau lawan politik. Bahkan saya merasakan, karena saya itu diperintah oleh beliau, yang tentu dalam hal memimpin Jawa Tengah dan di dalamnya ada berbagai partai yang mendukung kami, itu agak sungkan, agak menghargailah atas jerih Kiai Maimun. Bahkan ketika saya datang di Jakarta ketemu dengan lawan-lawan politik pun, para lawan politik ini mengatakan bahwa kami ini juga murid Kiai Maimun, kami ini murid Bahmun. Akan tetapi kalau kita melihat
sejarah para ulama, para tokoh mutaqaddimin, bahwa orang-orang mutaqaddimin ini mengakui atau mengatakan kami sebagai murid itu ya suhbah, tidak hanya belajar ilmu. Kalau hanya belajar ilmu berarti kita hanya mengambil ilmunya saja, belum tentu mengambil ilmu itu sebagai murid. Disampaikan bahwa Kiai Maimun berpolitik, banyak orang mengatakan ya Kiai Maimun berpolitik, tapi kan tidak memegang pucuk kepemimpinan di daerah. Artinya beliau berpolitik dari real agama. Akan tetapi hal itu ditepis oleh Kiai Maimun dengan adanya putra-putra beliau, santri-santri beliau yang memimpin daerah. Beliau memang tidak menjadi pimpinan daerah, akan tetapi beliau mendedikasikan putra-putra beliau dan santri-santri beliau, ada yang jadi eksekutif, ada yang jadi legislatif. Dari sini beliau berharap ingin menyampaikan bahwa di dalam syariat atau di dalam agama Islam atau di dalam tauhid Islam itu ya keseluruhan, kafah. Ada bicara tentang kenegarawan, ada tentang ekonomi, ada bicara tentang pendidikan. Seperti kita ketahui, ketika beliau menjadi Rasul, orang banyak mengatakan ini loh Nabi hanya bicara tentang agama. Akan tetapi pada pertengahan beliau menjadi Rasul, beliau mendirikan sebuah negara, mendirikan sebuah daulah yang mana negaranya berada di kota Madinah, dan diteruskan akhirnya Sultanuhu Fisham, kerajaannya ada di negara Suriah yang saat ini. Yang artinya orang-orang banyak yang kecewa, ternyata kok Nabi Muhammad yang diagung-agungkan hanya bicara agama, bicara tentang syariat, ternyata juga akhirnya mendirikan sebuah negara. Dan hebatnya negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, di Piagam Madinah beliau menyematkan beberapa agama yang dimasukkan dalam aturan negaranya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sama halnya dengan negara Republik Indonesia ini yang dimana diatur ketika pertama muncul ketuhanan yang Maha Esa, ada kelanjutannya, akan tetapi dihilangkan karena apa? Karena ternyata di agama di negara Republik Indonesia ini bukan hanya Islam saja, atau di agama negara Republik Indonesia ini bukan hanya Kristen saja, maka diesakan, tidak dilanjutkan. Artinya apa? Negara Republik Indonesia ini kita harus bangga, harus bersyukur bahwa negara kita ini negara yang sama dengan negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kenangan saya bersama Kiai Maimun tentang bicara kenegaraan. Saya awal menjabat di sebuah lembaga kenegaraan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang tentu tugas dan fungsi dari DPR atau legislatif itu untuk mengkritisi sebuah eksekutif. Pernah dari kebijakan dari sebuah pemerintahan yang diutarakan oleh salah satu kementerian di Republik Indonesia ini, dan menurut banyak orang apa yang disampaikan ini tidak sesuai dengan kondisi di negara Republik Indonesia ini, maka banyak yang protes. Maka dari itu sebagai legislator
saya tentu juga ikut andil dalam kritik apa yang menjadi kebijakan tersebut sesuai nalar saya, sesuai asumsi yang dibangun oleh masyarakat yang saya wakili ketika itu. Akan tetapi beliau menyampaikan ketika suatu hari dari Suara Merdeka muncul pemberitaan tentang kritikan saya di Suara Merdeka. Lalu ketika saya pulang beliau menyampaikan, "Sin, ojo diterusno. Belum tentu apa yang kamu katakan itu betul." Saya angan-angan. Saya pikir betul. Akhirnya saya hentikan untuk mengkritisi lagi. Banyak media-media yang meminta, "Gus, ayo kritik lagi." Saya diam. Saya waktu itu nggak berani mengatakan saya dilarang Kiai Memun, karena martabat saya habis kalau itu. Mosok politik diatur ngoten niku lho. Sebab kula nggih wonten nafsune. Akan tetapi karena taat saya kepada Kiai Memun, ternyata di kemudian hari apa yang disampaikan sebuah menteri ini ada benarnya. Ada hasilnya ketika saya sudah menjabat wakil gubernur. Ketika itu saya mengunjungi sebuah provinsi, sebuah kota yang ada di Manado. Salah satunya saya menanyakan ke masyarakat Manado dengan kebijakan menteri waktu itu, dan di kota tersebut sebenarnya menteri tersebut itu menjadi musuh bebuyutan, nggak pernah mungkin bisa masuk ke kabupaten tersebut atau kota tersebut. Akan tetapi setelah saya tanyakan, coba jenengan bayangkan kalau seandainya tidak ada keputusan menteri itu yang berbunyi seperti itu, mungkin kota Anda tidak akan semewah saat ini. Artinya saya mengatakan mewah bagaimana? Ketika belum ada kebijakan kementerian, Bu Menteri waktu itu, kota tersebut mayoritas penduduknya sebagai buruh dari orang-orang asing. Akan tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, perusahaan-perusahaan asing tutup gulung tikar karena tidak mendapatkan pasokan bahan bakunya, sehingga banyak yang tutup, sehingga masyarakat waktu itu, Pak Sekdanya bilang ke saya, "Gus, Pak Wagub, kota kami ini kota yang hampir hilang karena sudah tidak memiliki pemasukan. Pemasukan satu-satunya adalah industri, dan industri saat ini tutup semua." Dengan keterpurukan kami, akhirnya kami memutar otak, apa yang harus kita balik dari kebijakan menteri ini, sehingga akhirnya kota tersebut saat ini menjadi kota wisata, kota pelabuhan, yang akhirnya dengan adanya menjadi kota wisata ini, masyarakat bisa menarik raup keuntungan yang lebih besar dan bermartabat karena tidak menjadi buruh lagi. Mereka ini bisa mengatur pemasukannya sendiri. Saya baru tahu, oh ini yang disampaikan oleh Kiai Memun. Seandainya Kiai Memun tidak melarang saya juga akan mengkritik itu. Dan di sini saya sebutkan beliau adalah Menteri Kelautan. Khusus waktu itu dengan adanya cantrang, beliau melarang, saya yang mengkritisi betul. Ternyata dengan adanya cantrang diterapkan, sebuah kota yang ada di Manado menjadi kota wisata, dan warganya saat ini tidak menjadi buruh lagi di perusahaan asing. Itulah kenapa Kiai Memun mengajarkan kepada kami bahwa apa yang disematkan di dalam ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa memang untuk menjadi sebuah umat, atau Nabi Ibrahim menjadi umat ini karena beliau sangat-sangat berpikir, memikirkan dalam sebuah langkah ahwal af'aliyah, qauliyah, hanya untuk umat, memikirkan kepada umat. Dan beliau juga semasa hidup beliau mulai dari mengajarkan ilmu benar-benar memikirkan umat, sehingga beliau derajatnya diangkat.